Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920500104 dari Prodi Manajemen untuk mata kuliah Manajemen Operasional oleh dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM, semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti. Pada video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Operasional. Video kali ini saya akan membawakan materi tentang strategi operasi. Strategi operasi. Perancangan suatu barang dan jasa, kualitas perancangan, proses pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan berikut manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, serta pemeliharaan yang diterapkan guna menghasilkan tujuan yang efektif sesuai dengan strategi organisasi tersebut. Tujuan atau dasar pemikiran yang melandasi keberadaan suatu organisasi, pernyataan misi menghasilkan batasan dan fokus organisasi serta konsep dalam menjelaskan perusahaan, di mana misi menyatakan adanya suatu organisasi. Materi pembahasan: strategi operasi dalam lingkungan global. Yang kedua ada hubungan bisnis, corporation, dan manufacturing. Yang ketiga ada alasan yang mendasari perusahaan menjadi global. Dan yang terakhir ada mengelola operasi jasa di dunia global. Pertama, strategi operasi dalam lingkungan global. Manajer operasional pada saat ini harus memiliki pandangan global dalam strategi operasi. Perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia yang seolah dunia tanpa batasan, mengakibatkan banyak organisasi memperluas operasinya tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Isu-isu strategi. Di sini ada perkenalan, di mana ada desain pengembangan produk sangat penting, perubahan produk dan proses, perubahan desain, kelebihan kapasitas, proses produksi pendek, keahlian tenaga kerja tinggi, biaya produksi tinggi, model dibatasi, perhatian pada kualitas. Yang kedua ada pertumbuhan, peramalan sangat penting, produksi dalam proses reliable. Terus selanjutnya ada perbaikan produk yang kompetitif, meningkatkan kapasitas, perubahan ke arah orientasi produk, dan peningkatan distribusi. Selanjutnya menjadi kedewasaan, standarisasi, perubahan produk, kapasitas optimal, meningkat stabilitas proses fabrikasi, rendahnya keahlian tenaga kerja, proses produksi panjang, perhatian pada perbaikan dan penurunan biaya produksi, dan terakhir pemeriksaan kembali kebutuhan desain. Yang terakhir di sini ada penurunan, di mana diferensiasi produk kecil, meminimalkan biaya, kelebihan kapasitas dalam industri, memangkas jalur-jalur yang tidak menghasilkan margin, dan pengurangan kapasitas. Penerapan strategi. Yang pertama ada analisis lingkungan, di mana identifikasi tantangan, peluang, kelemahan, dan kekuatan, memahami lingkungan, pelanggan, industri, dan pesaing. Selanjutnya menentukan misi, di mana menyatakan latar belakang organisasi dan mengidentifikasi nilai yang diciptakan. Selanjutnya membentuk strategi, membangun keunggulan kompetitif, harga, fleksibilitas, desain atau volume, delivery, keandalan, lini produk. Selanjutnya menerapkan strategi utama dan membentuk strategi bidang fungsional. Di sini ada pemasaran, keuangan, operasi atau produksi. Nah, di operasi ini ada mutu atau harapan pelanggan dan kinerja, produk, pesanan atau standarisasi, proses, ukuran, fasilitas, teknologi. Lokasi dekat pemasok atau pelanggan, manusia ada spesialisasi atau pengayaan. Selanjutnya ada tata letak, sel kerja atau perakitan, persediaan, di situ pemesanan kembali, pembekalan pemasok tunggal, penjadwalan produksi stabil, di pemeliharaan ada pembaikan, ada pemeliharaan.
Yang kedua ada hubungan bisnis, corporation, dan manufacturing. Bisnis adalah keseluruhan unit usaha yang mengelola sumber-sumber ekonomi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh laba dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Corporation adalah unit usaha yang merupakan kegiatan dari bisnis secara keseluruhan dengan tujuan menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan konsumen untuk memperoleh laba yang dikehendaki. Yang ketiga, manufacturing adalah unit terkecil dari corporation yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Unit usaha yang mentransformasikan input menjadi output yang dikehendaki. Yang ketiga, alasan yang mendasari perusahaan menjadi global. Dalam situasi kondisi yang terus berkembang, maka banyak perusahaan membuat keputusan untuk mengembangkan bisnis ke dunia internasional. Ada berbagai alasan kuat yang mendasari perusahaan menjadi global. Nah, di sini alasan yang mendasari perusahaan menjadi global. Yang pertama ada efisiensi biaya. Banyak cara yang telah dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk mendapatkan mengurangi berbagai biaya, antara lain dengan pemilihan lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah. Yang kedua ada pemanfaatan adanya kesepakatan perdagangan. Yang kedua, perbaikan manajemen rantai pasokan dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu berada, maka pengelolaan manajemen rantai pasokan dapat lebih terjamin. Yang ketiga, pemberian produk yang lebih baik. Karena karakteristik produk yang diinginkan konsumen sangat bervariasi dan ditentukan oleh masing-masing lokasi, maka banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional menempatkan diri di negara di mana produknya dipasarkan, misalnya disesuaikan dengan budaya yang berlaku. Yang keempat, menarik pasar baru. Perusahaan yang wilayah pemasarannya di dalam negeri sudah terbatas, maka dapat memanfaatkan pasar luar negeri yang masih terbuka. Yang kelima, belajar untuk beroperasi yang lebih baik. Banyak perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dari negara lain untuk alih teknologi, mengadakan riset bersama ataupun kerjasama dalam desain serta kegiatan operasional lainnya. Dan yang keenam ada bisa mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Perusahaan yang memiliki karyawan yang baik dapat memberikan kesempatan karir yang lebih baik dengan cara beroperasi secara global sehingga dapat mempertahankan karyawannya. Selanjutnya yaitu pertimbangan utama untuk mencapai operasi global. Yang pertama, desain produk global. Harus selalu diingat bahwa di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal, misalnya kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. Yang kedua, analisa lokasi fasilitas global. Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara, diantaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi, inovasi, jumlah penduduk terampil, teknologi, stabilitas pemerintahan, pertanggungjawaban produk, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, etika kinerja, tingkat pajak, inflasi, bahan baku, tingkat bunga, dan jumlah penduduk, dan ketersediaan sarana jalan. Yang kedua ada desain proses global dan teknologi. Teknologi merupakan informasi dan komunikasi dapat membantu pengelolaan atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Yang keempat ada dampak budaya dan etika. Budaya yang ada di tiap negara berbeda. Hal tersebut juga harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasi perusahaan dapat sukses, misalnya kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, dan budaya korupsi. Mengelola operasi jasa di dunia global. Yang pertama, menentukan apakah orang maupun fasilitas mencukupi untuk menjaga eksistensi jasa yang diberikan. Yang kedua, mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka yang tidak dikontrol pemerintah.
Yang ketiga, menentukan jasa apa yang paling banyak diminati oleh konsumen luar negeri. Dan yang keempat, menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak di bidang jasa akan memutuskan untuk beroperasi secara internasional, harus selalu mempertimbangkan perbedaan perspektif pada beberapa keputusan manajemen operasional. Di antaranya, yang pertama, perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada para konsumen. Yang kedua, perencanaan lokasi tempat pemberian pelayanan kepada konsumen. Yang ketiga, desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Dan yang terakhir ada penentuan jadwal pelayanan kepada konsumen. Keputusan utama adalah manajemen operasional pada perusahaan yang mempunyai strategi berbeda. Di sini ada produsen produk barang dan produsen produk jasa. Pembedanya yaitu desain produk. Produsen produk barangnya berwujud, kalau jasa itu tidak berwujud produknya. Kualitasnya itu objektif dan kualitas subjektif. Yang ketiga ada proses dan kapasitas. Jika produsen produk barang, konsumen tidak terlibat dalam proses, kapasitas bisa melebihi permintaan karena bisa disimpan dan dipindahkan. Kalau produsen produk jasa, di sini konsumen secara langsung terlibat dalam proses, kapasitas harus sesuai dengan permintaan. Lokasi. Kalau produsen produk barang biasanya dekat dengan bahan baku. Kalau produsen produk jasa perlu lebih dekat dengan pelanggan. Yang kelima ada layout. Kalau produsen produk barang itu berfokus pada peningkatan efisiensi, jika produk jasa dapat meningkatkan nilai produk. Yang keenam ada sumber daya manusia. Di sini produsen produk barang berfokus pada keahlian teknis upah berdasarkan output. Kalau produk jasa, para pekerja berinteraksi langsung dengan konsumen, standarnya bervariasi. Yang ketujuh ada manajemen rantai pasok. Jika produk barang di sini hubungan supply chain sangat penting. Jika produk jasa, hubungan supply chain penting tetapi tidak kritis. Yang kedelapan ada persediaan. Jika produk barang untuk semua jenis persediaan dan produk jasa tidak dapat disimpan sehingga harus dicari cara lain melayani perubahan permintaan. Yang kesembilan di sini ada penjadwalan, di mana produk barang kemampuan menyimpan mempengaruhi kecepatan produksi, dan produk jasa yaitu tidak dapat disimpan sehingga harus dicarai dengan melayani perubahan permintaan. Di sini ada penjadwalan. Untuk produsen produk barang, kemampuan menyimpan mempengaruhi kecepatan produksi, dan produsen produk jasa seringkali ada perubahan jadwal konsumen sehingga harus menyesuaikan penjadwalan karyawan. Yang ke-10 ada pemeliharaan. Produsen produk barang di sini biasanya upaya untuk pencegahan, dan produsen produk jasa biasanya upaya untuk perbaikan. Pengertian perusahaan yang beroperasi secara global. Yang pertama ada bisnis internasional atau international business, yaitu perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional, contohnya Harley Davidson. Yang kedua ada perusahaan multinasional atau multinational corporation, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara, contohnya The Body Shop. Yang ketiga ada perusahaan transnasional atau transnational corporation, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional yang mana pengelolaan di tiap negara secara independen, contohnya Nestle. Yang keempat ada organisasi global atau global organization, yaitu organisasi yang menghasilkan produk dengan melewati lintas batas, contohnya Hermes. Itulah materi dari saya tentang strategi operasi. Saya Ristiawati, kurang lebihnya mohon maaf. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.